Permasalahan sampah puntung rokok dapat mencemari lingkungan jika diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Mengingat puntung rokok secara alami terurai di dalam tanah dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun atau mungkin hingga 100 tahun. Hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah dan mempersulit plastik untuk terurai di dalam air. Sampah puntung rokok yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Puntung rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang meresap ke dalam tanah. Pada akhirnya, zat-zat ini berukuran sangat kecil sehingga tumbuhan, ikan, dan hewan dalam makanan kita dapat menyerapnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman masyarakat di Kampung Kebon Kelapa RT 5 terhadap kebersihan lingkungan yang terbebas dari puntung rokok. Setelah dilakukannya observasi ke tempat yang akan diteliti, yaitu Kampung Kebon Kelapa RT 5, masih banyak sampah puntung rokok yang berserakan di mana-mana. Kemudian muncullah permasalahan yang dimana kemungkinan masyarakat di lingkungan Kampung Kebon Kelapa RT 5 belum memahami akan pentingnya lingkungan bersih tanpa sampah puntung rokok. Karena harus diselesaikan, maka terbentuklah rumusan masalah dan fokus penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sampah puntung rokok. Yang kedua yaitu bagaimana dampak terhadap lingkungan akibat banyaknya sampah puntung rokok. Yang ketiga yaitu bagaimana efek dari sampah puntung rokok. Limbah puntung rokok filter adalah sampah yang paling banyak dibuang sembarangan di tempat umum di dunia. Setiap puntung rokok filter butuh waktu tahunan untuk terdaur. Terlebih saat zat kimia dan kandungan logam beracun pada limbah puntung rokok filter tersebut dapat mencemari tanah, air tanah, dan daerah perairan. Menurut Adia Ladangku 2021. Kemudian masyarakat kita sangat membutuhkan pendidikan lingkungan hidup pada saat ini. Lingkungan pendidikan ada juga upaya langsung di lapangan. Hal ini termasuk tindakan ramah lingkungan dan harus dilakukan secara terus-menerus. Pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut P3E Sumak KLHK Makassar 5 Juni 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan observasi ke tempat penelitian dengan populasi penelitian yaitu masyarakat Kampung Kebon Kelapa RT 5 serta jumlah sampel sebanyak 20 responden. Data yang diambil dengan menyebarkan kuesioner secara online dengan akses link, kemudian data hasil penelitian diolah dengan menggunakan Excel dan perhitungan menggunakan skala Likert. Yang pertama yaitu observasi, dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan secara asli di Kampung Kebon Kelapa RT 5. Kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah dengan menganalisis permasalahan yang muncul ketika melakukan observasi ke lingkungan Kampung Kebon Kelapa RT 5. Selanjutnya menentukan kajian pustaka dan kajian teori. Dilakukan untuk mencari referensi dengan tema yang sama untuk melihat metode yang akan kita gunakan dalam penelitian yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online melalui akses link kepada masyarakat di Kampung Kebon Kelapa RT 5 dengan sampel sebanyak 20 responden. Yang terakhir yaitu ada pengolahan data di mana data yang sudah terkumpul setelah penyebaran kuesioner akan diolah menggunakan Excel dan dihitung menggunakan skala Likert. Rumus indeks persen Likert yaitu total skor per Y dikali 100, yang dimana Y itu skor tertinggi Likert dikali jumlah responden. Dikarenakan skor tertinggi Likert dari penelitian saya yaitu 5 dan jumlah respondennya 20, maka hasil Y sama dengan 100. Jika dimasukkan ke dalam hasil dari pengumpulan kuesioner, pernyataan 1 mendapatkan hasil 87% yang menyatakan bahwa responden menyadari pentingnya lingkungan bersih dan sehat dari limbah rokok.
Pernyataan kedua mendapatkan hasil 82% yang menyatakan bahwa responden memahami limbah rokok dapat mencemari udara dan air. Pernyataan ketiga mendapatkan hasil 85% yang menyatakan bahwa responden memahami limbah rokok dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pernyataan keempat mendapatkan hasil 84% yang menyatakan bahwa responden memahami mengurangi limbah rokok dapat membantu menjaga kualitas udara yang lebih baik lagi. Pernyataan kelima mendapatkan hasil 78% yang menyatakan bahwa responden memahami mengurangi limbah rokok dapat mengurangi dampak risiko kesehatan bagi perokok dan non-perokok. Pernyataan 6 mendapatkan hasil 84% yang menyatakan bahwa responden memahami limbah rokok dapat mencemari lingkungan sekitar dan area publik. Pernyataan ketujuh mendapatkan hasil 84% yang menyatakan bahwa responden memahami edukasi dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi limbah rokok. Pernyataan ke-8 mendapatkan hasil 85% yang menyatakan bahwa responden memahami penerapan kebijakan yang ketat terhadap limbah rokok dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Pernyataan ke-9 mendapatkan hasil 83% yang menyatakan bahwa responden memahami limbah rokok dapat mencemari tanah dan mengganggu siklus alam. Pernyataan yang terakhir yaitu ke-10 mendapatkan hasil 90% yang menyatakan bahwa responden memahami setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat dari limbah rokok. Sekitar 660 juta puntung rokok dibuang sembarangan setiap harinya, atau sekitar 80% dari puntung rokok di Indonesia. Sampah puntung rokok banyak dijumpai di mana-mana, setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun sampai 100 tahun agar puntung rokok bisa membusuk dan terurai. Durasi ini disebabkan puntung rokok terbuat dari selulosa asetat, sejenis plastik yang tidak mudah terurai di dalam bumi. Hewan dan tumbuhan di dalam tanah bisa saja keracunan oleh bahan kimia yang terkandung dalam puntung rokok. Selain itu, limbah puntung rokok menumpuk di saluran air dapat menyebabkan polusi dan kematian spesies air karena menelan puntung rokok. Limbah puntung rokok filter butuh waktu tahunan untuk terurai, terlebih saat zat kimia dan kandungan logam beracun yang terdapat dalam puntung rokok filter dapat mencemari tanah, air tanah, dan daerah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari sampah puntung rokok filter. Kurangnya pemahaman masyarakat akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan sekitar. Metodologi pada penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan pengisian kuesioner dari para responden. Hasil kuesioner menggunakan perhitungan Likert dan hasil menunjukkan 90% responden sangat memahami pentingnya menjaga lingkungan dari sampah puntung rokok filter. Rekomendasi dan saran yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kampung Kebun Kelapa RT 5 tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih bebas sampah puntung rokok filter agar meningkatkan pemahaman dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya lingkungan Kampung Kebun Kelapa RT 5 menjadi bersih dan sehat. Jika lingkungan bersih, maka masyarakat akan sehat.